Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi semuanya, selamat datang pada pembelajaran matematika interaktif pada materi aturan sinus dan kosinus bersama saya, Ibu Rani Nur Anissa. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara mengukur tinggi gedung secara langsung tanpa harus mengukurnya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan masalah pengukuran yang sulit dilakukan secara langsung. Konsep aturan sinus dan kosinus dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menjelaskan konsep aturan sinus dan kosinus. Yang kedua, menentukan panjang sisi segitiga. Yang ketiga, menentukan besar sudut segitiga. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami dan menggunakan aturan sinus serta aturan kosinus dalam menyelesaikan masalah matematika. Nah, untuk yang pertama, kita langsung saja ke pengenalan aturan sinus. Aturan sinus digunakan untuk menentukan panjang sisi atau besar sudut pada segitiga. Dengan aturan sinus, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan sinus digunakan jika diketahui pasangan sisi dan sudut tertentu pada segitiga. Contoh soal, diketahui sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, dan sisi A sama dengan 10 cm. Tentukan panjang sisi B. Nah, penyelesaian ini menggunakan aturan sinus A dan B, di mana B sama dengan sin 45 derajat dan A-nya itu sisinya 10 dan juga sudutnya 30 derajat. Nah, sehingga B per 0,707 sama dengan 10 per 0,5 menghasilkan B sama dengan 14,14 cm. Setelah itu kita ada pengenalan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini digunakan jika diketahui dua sisi dan satu sudut apit. Nah, dengan rumus aturan kosinus, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A, atau B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Nah, aturan sinus ini digunakan untuk menentukan panjang sisi atau besar sudut pada segitiga sembarang. Nah, aturan ini disesuaikan dengan apa yang diketahuinya nanti. Nah, sekarang ada contoh soal. Diketahui B sama dengan 6 cm dan C sama dengan 8 cm. Sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi A. Nah, karena yang diketahuinya sudut A, sehingga penyelesaian yang digunakan adalah A kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 dikali 6 dikali 8 cos 60 derajat. Nah, jadi kita menggunakan yang A gitu, yang cos A, karena yang diketahuinya adalah sudut A. Kemudian kita operasikan A kuadrat ditambah 36 ditambah 64 dikurangi 96 dikali 0,5, karena nilai dari cos 60 adalah setengah atau 0,5, sehingga didapatkan A kuadrat sama dengan 52. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya kita akarkan, sehingga akar dari 52 adalah 7,21 cm. Nah, penerapan aturan sinus dan kosinus.
sebenarnya untuk apa gitu aturan sinus dan kosinus? Kita akan cari tahu. Nah, konsep ini digunakan dalam arsitektur, dalam pembangunan gedung, navigasi, dalam penjelajahan misalkan, kemudian pengukuran jarak, teknik sipil, dan pemetaan. Aturan sinus dan kosinus ternyata sangat bermanfaat dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu aturan sinus digunakan jika diketahui panjang sisi dan sudut. Aturan kosinus digunakan jika diketahui dua sisi dan satu sudut apit. Nah, kedua aturan ini membantu menyelesaikan masalah segitiga sembarang. Jadi, dengan memahami aturan sinus dan kosinus, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, thanks for attention. Tetap semangat belajar matematika. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.